Amin. Kiranya kita selalu berpegang teguh dan ingat akan pengakuan iman kita, sehingga kita boleh selalu dan semakin setia di dalam Tuhan. Bapak Ibu, mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Setiap jam boleh berganti, setiap hari boleh berganti, setiap waktu boleh berganti, bahkan setiap musim selalu berganti. Tapi mari kita selalu ingat bahwa kasih Tuhan tidak pernah hilang, kasih-Nya selalu ada, tidak pernah berganti, bahkan selalu bertambah di dalam hidup kita. Tuhan selalu menolongku, Dia selalu mengenyangkanku di dalam setiap waktuku. Mari kita sama-sama angkat pujian. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai
setiap kehidupan kami Tuhan, bahkan saat musim berganti. Tuhan selalu pelihara dan tolong kami. Tuhan selalu lindungi dan jaga kami Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu luar biasa di dalam hidup kami Tuhan hingga saat ini Bapa. Kami boleh berkumpul bersama di dalam hadirat-Mu Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Baik kami yang di gereja maupun kami yang di rumah Tuhan. Kami mau menyatukan hati kami. Kami mau menaikkan pujian kami Tuhan untuk mengagungkan nama-Mu. Karena hanya Engkaulah Raja ya Tuhan yang layak dipuji dan layak disembah. Bapa, kami serahkan ibadah ini Tuhan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan sendiri yang akan turun tangan, Tuhan sendiri yang akan berdiri di tengah kami untuk memberkati kami, memberi sukacita di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Ada sukacita? Amin. Jika kita surga sudah bergema memberikan kabar baik di dalam hidup kita, membawa sukacita surga di dalam hati kita, seperti malam tadi kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, merayakan Natal. Kiranya sukacita surga bukan hanya di dalam perayaan Natal saja yang sudah berlangsung kemarin, tetapi hari ini kita tetap mau terima sukacita surga dari Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama katakan, terima sukacita surga. Pujilah namanya di setiap waktu hidup kita. Boleh tepuk tangannya lebih keras lagi untuk Tuhan Yesus. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Mari raih sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Boleh angkat tangannya, kita puji namanya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau bersorak bagiku, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya. Terima sukacita, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Bapak Ibu jemaat sekalian, Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. semua angkat tangan sama-sama kita katakan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. namanya. Haleluya, Kau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Bapak Ibu boleh coba, saya mau dengar suaranya. Yesus, Yesus, kita mau sama-sama sorakan namanya. Tuhan Yesus sudah lahir untuk menjadi juru selamat dalam hidup kita. Kiranya kita boleh bangga memiliki Dia dalam hidup kita. Amin. Coba, Yesus, Yesus, tua gaya. Yesus, Yesus lagi, tua gaya. Yesus, Yesus, tua gaya. Apa lagi? Yesus, Yesus. Kita nanti sama-sama sorakan nama Dia ya. Bangkit, serukan namanya. Tua gaya. Bangkit, serukan
Puji Tuhan sekali, sungguh bangga memiliki Tuhan Yesus dalam hidup kita, amin. Tetap setia nggih Bapak Ibu di dalam Dia, dan sebentar lagi kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. 1 tahun berlalu Bapak Ibu, jemaat sekalian, kita dapat melalui banyak hal di dalam hidup kita, suka duka, jatuh bangun. Bapak Ibu sendiri yang tahu pergumulan hati masing-masing jemaat sekalian, mengerti kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian masing-masing juga. Tapi mari kita sama-sama melihat bahwa ini semua bukan karena kekuatan kita dapat melalui ini semua, tapi karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Kita punya Tuhan Yesus yang memampukan kita untuk melewati semuanya. Kalau harapanku Bapak, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Inilah hati kami Tuhan kepadamu. Engkaulah kuatku, terima kasih Tuhan yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, hanya karena Engkau Tuhan. Tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkau kuatku, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kemana lagi kami dapat berharap Tuhan selain kepadamu ya Bapakku Yesusku. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kota benteng kami, Engkaulah menara di dalam hidup kami yang mau menjaga dan melindungi kami ya Bapa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan sendiri akan bekerja di dalam hidup kami untuk kami boleh selalu setia dan memegang hidup Tuhan di dalam firman-Mu. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Sembunyikan Tuhan hamba-Mu di balik kaki salib-Mu Tuhan. Biarlah nama Tuhan sendiri yang akan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kepada hambanya dipersilakan. Ya, selamat bertemu kembali di dalam ibadah pada kesempatan pagi hari ini. Kembali, saya ingatkan ke yel-yel kita yang sudah lama nggak diperdengarkan ya. Jadi mulai tahun depan kita akan masuk ke rangkaian roadmap GSJA berikutnya, yaitu menuju gereja GSJA modern. Dan upaya yang dikerjakan oleh pimpinan daerah, pimpinan pusat untuk kita semua menjadi satu di dalam GSJA sudah terjadi sampai 2021 ini, dan puji Tuhan banyak perkembangan luar biasa yang terjadi di gereja kita.
baik secara pribadi kita gereja di tempat ini, juga secara gereja GSJA di seluruh Indonesia. Jadi mari kita terus bersama untuk maju di dalam Tuhan, di dalam organisasi Gereja Sidang Jemaat Allah, dan tentunya roadmap yang sudah disediakan tahun 2016 dan 25 tahun boleh nanti berlalu, GSJA menjadi GSJA yang terdepan. Siap? GSJA? Nah, GSJA bersatu. GSJA? 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 Yes, yes, yes. Ini senantiasa kita kumandangkan, senantiasa kita ingat. Dan hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menjadikan kita ini agen perubahan. Siap menjadi agen perubahan? Gak mudah, sulit mungkin, sukar, tapi itu bisa dikerjakan. Jadi agen perubahan itu bisa. Sebentar, saya lupa rumusnya. Biar gak benging-benging, kemarin saya gak boleh terlalu dekat. Ya, jadi ada rumus baru ya. Jadi make ini. Oke, jadi agen perubahan. Kita seringkali ingin rindu perubahan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita pengen mungkin kehidupan kita sekarang yang kurang enak hari ini, besok pengen jadi seperti ini. Besok pengen seperti ini, cita-citaku setinggi langit. Tetapi kita tidak pernah merubah diri kita secara pribadi. Nah ini yang parah. Kita pengen suatu perubahan terjadi di dalam hidup kita, tetapi kita tidak mau berubah. Gereja mencanangkan untuk setiap hari membaca firman Tuhan. Sudahkah membaca firman Tuhan nih, dah detik-detik akhir tahun ini? Selesai membaca satu Alkitab, tetap berusaha gitu. Jangan belum, jangan tidak, oke ya? Dan tentunya kita selesaikan. Berikutnya, yang setia berdoa 1 jam setiap hari, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Luar biasa. Dari tidak ada menjadi ada ini aja sudah luar biasa. Doa pagi di gereja kita yang sudah sekian lama gak ada, di pandemi ini justru malah berlangsung terus menerus. Jadi ketika ada perubahan-perubahan yang terjadi di gereja kita dalam hal-hal yang positif, saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan tanggung jawab perubahan kita lebih besar. Amin. Kalau kita sudah melakukan perkara-perkara yang kecil di hadapan Tuhan, Tuhan berjanji akan diberikan perkara-perkara yang lebih besar. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam perjanjian lama, seorang tokoh dengan dirinya bisa merubah dunia. Bapak Ibu siap menjadi agen perubahan? Diri kita sendiri jadi perubahan bagi dunia? Kita akan belajar apa modal yang harus dikerjakan bagi seseorang yang ingin menjadi agen perubahan. Kita buka di dalam Kejadian Pasal 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Berikutnya, di antara orang-orang sesamanya dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ada 3 poin yang akan kita lihat di ayat yang pertama ini. 1, menjadi orang benar. Sudahkah Bapak Ibu menjadi orang benar hari ini? Ragu. Saya orang berdosa mas, saya ini sering melakukan kesalahan, saya ini, dan saya ini. Tapi hari ini ketika kita mendengar firman Tuhan, kita punya niat, punya komitmen, mulai hari ini saya mau hidup benar di hadapan Tuhan. Katakan amin. Mulai hari ini saya hidup benar di hadapan Tuhan. Gak mudah, tapi sangat-sangat mudah kalau mau. Gimana caranya? Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Janjinya kita akan dibawa ke dalam seluruh kebenaran ketika roh Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Perubahan itu akan terjadi ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupanmu. Ketika buah roh ada di dalam kehidupanmu, orang yang pemarah menjadi lembut, yang tidak bisa ngontrol emosi jadi penguasaan dirinya penuh, orang yang tidak sabar menjadi sabar, orang yang gak punya kasih, yang dulunya pelit jadi lomo. Itu ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupanmu. Jadi jangan heran ketika ada orang yang mengalami perubahan rohani di dalam kehidupannya kemudian menjadi baik, sok-sokan, sok suci. Bukan. Hari ini ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus ada di dalam kehidupanmu, pasti kehidupanmu akan berubah.
Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu terjadi. Siapa agen pembenaran ini? Ketika darah Yesus menutup kehidupan kita, di saat itulah kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Semua terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu ya. Di akhir tahun ini kita ingat kembali, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Katakan di dalam hatimu masing-masing. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Kalau kita nggak pernah mengulang ini, kita ulang hari ini. Aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Mungkin kira kemarin ya, tapi refresh itu. Jangan-jangan Bapak Ibu hari ini lupa. Kiranya nggak begitu ya. Jadi berikutnya yang harus dikerjakan Allah menjadi orang tidak bercela. Gampang nggak? Fenomena di tahun-tahun belakangan ini, ada beberapa orang yang keluar dari BUMN, ada orang yang keluar dari ASN karena hal-hal yang negatif, karena tidak mau ikut arus yang tidak benar. Beberapa waktu saya ngobrol dengan teman, menjadi tidak bercela ini sangat sulit ketika itu gelombangnya sudah besar. Tapi dia lupa bahwa kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, seorang diri pun di tengah gelombang kita bisa ski di atasnya. Oke ya? Meskipun gelombang itu, kecuali kita ikut ambyur di dalam gelombang itu, kita terseret. Tapi kalau kita menggunakan gelombang itu, justru malah kita di permukaannya dan semakin tinggi. Amin. Ini harus kita mengerti, gelombang dunia kegelapan ini mungkin bisa menyeret kalau Bapak Ibu tenggelam. Tapi ingat, seperti Petrus, izinkan aku berjalan di atas air. Ketika dia memandang Yesus, dia berjalan. Dan terjadilah Petrus mengalami mujizat di mana dia bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika dia mulai goyah dengan keadaan lingkungannya, dia tenggelam. Tapi puji Tuhan kita punya Yesus yang luar biasa, yang di hari-hari ini diperingati oleh orang Kristen, orang Nasrani, menjadi hari kelahirannya di muka bumi, Natal. Bahasa Latin, mungkin itu sering didengarkan di kalangan medis, di prenatal, natal, itu sering. Tapi kalau bagi kalangan awam, ketika mendengar Natal, itu hari besarnya orang Kristen. Padahal itu sebenarnya kata biasa, tapi pemaknaannya menjadi luar biasa ketika itu berarti Yesus lahir. Nah hari ini, sudahkah Yesus lahir di hatimu? Yesus sudah lahir di dunia, yes, pasti, sejarah mengatakan. Tapi sudahkah Yesus lahir di hatimu? Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Bagaimana ini bisa layak? Ketika Yesus ada di dalam kehidupan kita, Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Menjadi orang tidak tercela ini bukan perkara yang sulit untuk dilakukan. Ketika dunia berusaha menyeret, kita masih tetap di atas. Ketika kita hampir tenggelam, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita. Amin. Berikutnya yang ketiga yang harus kita lakukan, hidup bergaul dengan Tuhan, hidup bergaul dengan Allah. Sudahkah kita hidup bergaul dengan Allah hari-hari ini? Karena pandemi enak ibadah di rumah, gak usah ganti baju, gak usah mandi, setel YouTube, masih malas, nanti jam siang aja aku setel YouTube-nya. Ini komitmen kita hari ini semakin Tuhan uji. Benarkah ibadah itu kita kerjakan dengan baik? Benarkah kedisiplinan itu kita utamakan bagi nama Tuhan? Benarkah apa yang kita lakukan ini benar-benar yang the best for the Lord katanya? Yang terbaik untuk Tuhan. Kadang-kali kita pengen, kalau kita punya hajat, punya acara, pengen menyediakan yang terbaik, betul gak? Untuk menyambut tamu di rumah, kita sapu-sapu, kita bersih-bersih, kita pel, semua kita tampakkan rapi. Dalam bergaul dengan Tuhan, malah kita kadang kurang prepare. Mari hari ini kita di penghujung tahun ini, kita evaluasi diri. Sudahkah kita hidup bergaul dengan Tuhan? Sudahkah kita hidup benar di hadapan Tuhan? Sudahkah kita bermasyarakat di dunia dengan hidup tidak bercela? Ternyata 3 hal ini luar biasa yang dilakukan oleh Nuh. Apa yang terjadi di dalam kehidupannya? Luar biasa di dalam Kejadian 7 ayat 1 dikatakan begini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh,
masuklah engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku. Siapa yang menilai di sini? Siapa yang menilai di sini? Tuhan sendiri. Kalau temanmu, istrimu, sahabat karibmu yang menilai, kamu baik, jangan-jangan dia punya maksud. Tetapi kalau yang menyatakan ini Tuhan, betapa luar biasanya. Hei, kamu, engkau benar di hadapan Tuhan. Siapa yang enggak mau mendapatkan pengakuan yang seperti itu? Ketika seorang presiden, kepala pemerintahan memberikan penghargaan bagi rakyatnya, memberikan penghargaan bagi pekerjanya, betapa luar biasanya. Di penghujung tahun bagi karyawan swasta ada bonus-bonus yang dibagikan oleh owner mungkin, perusahaan. Kalau hari ini perusahaan yang masih eksis menerima laba yang begitu besar, masih berbagi kepada karyawannya dengan bonus-bonus. Itu aja kita rasanya sudah senang. Lah bagaimana kalau Tuhan yang menyatakan ini kepada kita? Mari kita akan berusaha terus-menerus, tidak putus asa untuk kita menjadikan diri kita tepat melakukan segala sesuatunya di hadapan Tuhan. Berikutnya, di dalam Kejadian pasal 6 ayat 22, yang penting untuk kita lakukan supaya kita menjadi agen perubahan di dunia ini adalah melakukan perintah Tuhan dengan tepat. Bapak Ibu siap melakukan perintah Tuhan dengan tepat? Bapak Ibu siap melakukan perintah Tuhan dengan tepat? Bapak Ibu siap melakukan perintah Tuhan dengan tepat? Siap, luar biasa. Ini yang harus kita kerjakan seperti firman Tuhan di dalam Natal kemarin. Pergilah, perbuatlah demikian. Gak pakai tawar-menawar kalau firman Tuhan sudah datang di dalam kehidupan kita. Jadi ketika Tuhan bilang tetaplah berdoa, mari kita tetap berdoa. Lakukan firman Tuhan dengan tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tetaplah seperti itu. Dan hari ini kita belajar di dalam satu tokoh Nuh ini. Dia melakukan perintah Tuhan dengan tepat. Makanya dia bisa selamat membuat bahtera yang begitu besar dengan isi begitu banyaknya. Selama 40 hari dia selamat, air bah di muka bumi yang lain musnah. Teknologi hari ini yang begitu canggih, bisakah menyelamatkan seperti yang terjadi di zamannya Nuh ini? Tapi puji Tuhan, berkat Nuh, kita nggak akan pernah menghadapi seperti yang dialami zamannya Nuh. Jadi dia begitu menonjol di hadapan Tuhan dari sekian banyak manusia di bumi, bahkan di situ semua yang bernafas lewat hidung. Dahsyat ya. Jadi semua yang bernafas lewat hidung semuanya dimusnahkan. Tetapi Nuh bisa membawa keluarganya selamat. Bisa membawa seluruh penumpang bahtera itu juga selamat. Siapa hari ini yang menjadi tanggung jawabmu? Keluargamu. Sudahkah engkau memastikan keluargamu melakukan perintah Tuhan dengan tepat? Sudahkah engkau memastikan keluargamu hidup benar di hadapan Tuhan? Sudahkah engkau memastikan keluargamu hidup tidak bercela di hadapan Tuhan? Sudahkah engkau memastikan seluruh anggota keluargamu bergaul dengan Tuhan setiap saat? Ini yang harus kita kerjakan hari ini untuk menghadapi hari esok. Mungkin tidak seperti sekarang lagi atau seperti dulu lagi. Dan perubahan-perubahan di dunia ini yang semakin memusingkan kepala terjadi. Tapi kalau kita bersama Tuhan, Tuhan punya bahtera-bahtera baru untuk kita. Amin. Kalau zaman itu masalah dihadapi Nuh, kegelapan dunia terjadi pada masa itu, Nuh selamat dengan bahteranya. Hari ini enggak tahu Tuhan sediakan apa untuk hidupmu. Bahtera Tuhan siap menyelamatkan hidupmu ketika kita melakukan ini dengan konsisten di hadapan Tuhan. Dan ini bukan berdampak kepada diri sendiri. Berikutnya di dalam ayat berikutnya, di dalam Kejadian pasal 8 ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu.
Jadi ketika segala sesuatunya sudah berlaku di dalam kehidupannya, dia selamat bersama seluruh bahtera itu. Yang terjadi, dia mengucap syukur pada Tuhan. Di hari Minggu pagi ini, sudahkah Bapak Ibu, saudara sekalian mengucap syukur pada Tuhan? Saya mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Saya berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas nikmat rahmat yang Tuhan beri hari ini. Hari ini Tuhan masih bangunkan saya. Coba kalau Tuhan gak bangunkan. Jantung diizinkan berhenti. Kita harus senantiasa ingat bahwa segala alur yang ada di dalam tubuh kita ini, Tuhan berperan. Begitu rumitnya alat medis untuk menunjang kehidupan ketika ada orang yang gagal di dalam satu organnya. Tetapi ketika kita berjalan kemana, ke sini, keluar kota, keluar negeri, ke pasar, bertetangga, kita jalan dengan badan yang utuh, dengan fungsi yang begitu luar biasa. Coba kalau mulai sakit aja, pusing kepala, mau ngapa-ngapain, aduh sakit, mau ngapa-ngapain, gelir, mau ngapa-ngapain, itu baru yang digoyang kepalanya. Coba kalau digoyang jantungnya, aduh ya, sakit. Tapi kita mau ketika kita hidup bersama Tuhan, Tuhan punya solusi, amin. Tuhan punya solusi. Zaman Nuh itu juga berat, banyak orang jahat, kegelapan dunia juga melingkupi seperti itu. Tapi dia melakukan dengan tepat, mudah membuat bahtera. Nah, zaman sekarang ada kren, zaman sekarang ada teknologi amplas yang begitu dahsyat, ada oven untuk membentuk kayu dengan begitu rupa. Zaman itu pakai apa bayangannya? Tapi itu sudah terjadi, sesuatu kesulitan dikerjakan bahkan dengan tepat. Hari ini kalau Tuhan memerintahkan di dalam hidupmu apa? Apakah sesulit yang harus dilakukan Nuh? Tantangan di lingkungan sama. Wong edian, orang gila, kok bikin bahtera di sini? Laut aja jauh kok bikin di sini? Mungkin hari ini sebagai agen perubahan, seringkali orang lingkungan itu bilang kita gila. Tapi kalau kita mau hidup tentram bersama Tuhan, damai sejahtera ada di dalam hidup kita, sukacita terus mengalir, yang seperti ini mungkin harus kita kerjakan. Sebagai pengikut Kristus di masa perjanjian baru, mereka seperti orang gila juga, dianggap nganeh-nganeh bagi orang masa itu. Tetapi tanpa mereka yang gila waktu itu, untuk tetap percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini kita tidak menikmatinya. Bagaimana seorang Saulus yang melawan Yesus waktu itu dengan keras, bahkan dia mengancam untuk setiap orang yang mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mau dibunuh, dipenjarakan, dia punya kuasa. Tetapi luar biasa, Allah membuka matanya, Allah mendatangi Saulus dan akhirnya terjadi perjumpaan pribadi dengan Saulus. Dan dia menjadi Paulus yang bertobat dan akhirnya seluruh dunia boleh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapak Ibu siap menjadi agen perubahan bagi dunia? Pertetapkan hidupmu, tetap berkomitmen hidup dalam Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan, tidak bercela di hadapan Tuhan. Lakukan segala sesuatu perintah Tuhan dengan tepat. Mari kita mau mengucap syukur. Apa manfaat yang akan kita dapat? Yang pertama, Allah memberkati hidupmu. Kita buka di dalam Kejadian 9 ayat 1. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepadanya, beranak cuculah dan bertambah banyak. Di ayat berikutnya dikatakan, akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Perjanjian Adam diulang di masa Nuh. Diberkati Nuh untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Apa yang menjadi rahasia? Kita lihat tadi. Hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup tidak bercela, bergaul dengan Tuhan senantiasa, melakukan segala perintah Tuhan dengan tepat,
mengucap syukur dalam segala hal. Kalau kita pikir pada masa dia turun dari bahtera, dia sedang mengalami kesulitan apa enggak? Dia sedang mengalami kesulitan enggak, Nuh? Ada masa sulit yang dihadapi dia harus pelihara begitu banyaknya hewan yang ada di situ. Mungkin perbekalan yang dibawa sudah habis. Binatang-binatang waktu itu bisa terhitung dengan jari mungkin karena dia ngamati tiap hari. Bagaimana dia bisa mempersembahkan ini? Inilah yang namanya korban. Korban itu tidak harus dari yang ada atau kelebihan kita. Justru dari apa yang rasa-rasanya ini harus menjadi milikku, kita berikan kepada Tuhan, itulah korban. Jadi bukan sekedar mengucap terima kasih, tetapi ada korban syukur yang kita berikan kepada Tuhan. Bagaimana itu bisa terjadi? Dengan membawa seluruh anggota keluarga kita datang kepada Tuhan, itu sudah korban syukur. Kenapa? Kalau enggak itu enggak bisa dikerjakan. Saya memahami hari ini bagaimana sulitnya orang tua saya mendidik saya bersama saudara-saudara saya untuk rajin di gereja. Menanamkan bagaimana untuk kami senantiasa rajin beribadah, untuk setia secara pribadi kepada Tuhan. Disiplin yang luar biasa, bahkan kadangkali perlu sedikit sentilan, hajaran, itu dikerjakan orang tua saya. Hari-hari ini banyak pendidikan cara psikologis yang dikerjakan, saya bukan menyalahkan, dengan cara-cara yang halus. Di dalam suatu diskusi saya dengan istri, ketika saya ngobrol, besok kalau kita punya anak, mendidik anak gimana ya? Ngobrol-ngobrol, singkat cerita, ada satu perdebatan, bukan perdebatan, obrolan yang cukup serius di mana cara pendidikan orang tua saya, cara pendidikan orang tuanya istri saya, itu ada kesamaan. Kesamaan dalam yang keras-keras maksudnya. Disiplin itu ditetapkan. Jadi hari-hari ini saya banyak belajar dari mertua saya tentang disiplin. Kalau dulu bapak saya itu punya titel STH. Selalu terlambat hadir. Kalau saya punya mertua ini, kalau datang atau janjian itu udah 15 menit sebelumnya, di situ saya juga dibangun. Jadi sama istri juga gitu. Kalau terlambat, waduh, bisa berabe nanti ya. Ini kalau sama istri, sama mertua bisa kayak gini, masih sama Tuhan enggak ya? Kita sama Tuhan masa enggak seperti itu? Ini yang akan kita kerjakan ke depannya. Bagaimana disiplin, komitmen ini kita kerjakan. Nah, yang seperti itu yang mau saya ceritakan. Mendidik ini enggak mudah. Kadangkali orang tua juga harus berkorban. Di mana anak yang disayangi harus dicubit. Di mana anak yang disayangi harus didiamkan menangis, biar menangis dulu. Bagaimana seorang tua ini melihat anaknya, apa bahasanya Jawa, bejijak, perlu dipukul, cetak. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian menyayangi keluargamu, menyayangi anakmu. Tapi di satu kesempatan, kadangkali kita perlu membawa mereka ke jalan yang benar. Keras bisa jadi, jangan sampai yang ngerasin Tuhan lebih berat. Bagaimana Yunus dikerasin Tuhan, masuk ke lautan. Ini yang terjadi. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu mendengar firman Tuhan, begitu dahsyatnya efek kalau kita taat kepada Tuhan. Mari kita mau melakukannya dengan setia. Allah memberkati dan semuanya akan gentar, diserahkan kepadanya. Dan berikutnya di dalam ayat yang ketiga, segala yang bergerak, segala yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Sampai ayat ini dipakai oleh saudara kita di satu tempat. Segala yang bergerak, mungkin mobil pun kalau bisa dimakan juga dimakan. Jadi semua hewan gitu, pokoknya kalau ketemu dengan, saya nggak mau menyebutkan suku, tapi ada kalau Bapak Ibu cari, pokoknya semua yang bergerak lewat bisa jadi makanan. Bahkan kalau mobil itu bergerak dan bisa dimakan, itu juga habis. Kalau teman saya pernah mengatakan, saya waktu itu ngajak teman saya, pernah makan kepala manyung, saya bilang bukan iklan ya. Bisa ditaruh di atas meja kan bang,
Maksudnya gimana saya bilang? Jadi segala sesuatu yang bisa ditaruh di atas meja, kalau berhadapan dengan teman saya ini dan sebangsanya, itu akan bisa habis. Jadi ibaratnya kalau kapal bisa ditaruh di atas meja, itu juga bisa dihabiskan. Tapi jangan disalahgunakan ya ayat ini. Terus kita eksplorasi alam dengan begitu dahsyatnya, akhirnya kita memutus mata rantai ekosistem. Jangan. Jangan. Sekali lagi saya bilang, jangan ugal-ugalan mengeksplorasi. Sampai saya bilang kemarin, ada salah satu customer saya bilang begini, Pak, gimana ya cara mengatasi lalat yang begitu banyak? Sebenarnya cara yang sederhana gampang. Gimana Pak? Buat manusia doyan lalat, saya bilang. Pasti habis dalam bercandaan. Dia itu serius, punya masalah, ketemu saya kasih solusi. Tapi saya yakin dan percaya ketika lalat itu orang doyan, pasti itu habis. Nggak akan berseliweran di sekitar kita. Saya berikan solusi itu. Tapi kita nggak mau yang cara-cara zaman sekarang yang merusak lingkungan. Hari-hari ini banyak perubahan. Ketika kita menggunakan plastik, ada agen untuk membuat itu, jangan pakai. Hari-hari ini di dunia peternakan juga begitu. Banyak dulu digunakan antibiotik yang begitu rupa. Hari ini orang mulai sadar tidak menggunakan itu, supaya konsumsi kita sehat. Hari ini kita harus bertanggung jawab. Kalau kita eksplorasi dunia ini dengan ugal-ugalan, walaupun seperti Tuhan sudah serahkan kepada kita, kasihan anak cucu kita. Kapan hari saya sama Ibu Titus sempat debat dikit tentang air. Saya memang suka mandi di gereja ini dengan air, dengan tampungannya yang begitu besar. Bahkan dulu salah satu pendeta juga pernah mandi di sini, sangat senang. Kenapa? Baknya luas, enak untuk dimandi, pakai mandi, seger. Saya itu kemarin malam-malam di gereja ini dan ibu saya sedang mandi, saya tanya tentang cetok. Tapi ketika saya tanya cetok itu sulit mencari, saya sadar bahwa itu adalah malam hari. Sebelumnya enggak begitu gagas gitu. Ibu saya ini malam-malam mandi pakai air gini. Tapi yang ibu saya bilang waktu itu, seger. Ayo, Bapak Ibu yang hari ini kalau sore mandi pakai air hangat, angkat tanganmu. Yang muda aja, angkat tanganmu yang mandi pakai air hangat. Ibu saya nih pakai air dingin. Bapak Ibu boleh coba air di gereja ini istimewa rasanya. Kalau mandi itu tulang-tulangnya ikut mandi. Itu yang terjadi. Katanya ibu saya itu seger. Nah ini kekuatan Bapak Ibu beda sama ibu saya kan, jelas di situ. Kebiasaan yang mungkin, ada kebiasaan yang beda ya. Kenapa ibu bisa awet muda gitu ya? Bukan awet tua ya. Itu ternyata seperti itu. Nah di dalam diskusi saya tentang air, kalau mandi kan ibu, saya pun juga menikmati kalau mandi seperti itu. Tapi yang saya ingatkan, ojo boros-boros toh. Karena di tempat lain hari ini banyak orang kekurangan air. Wah ning kene oke ya ora apa-apa. Ibu saya bilang gitu. Tapi rasa mengucap syukur itu kita lakukan dengan ibadah yang cukup, itu adalah penting. Jadi hari ini saya melihat bagaimana eksplorasi tanah, eksplorasi air itu di perumahan contohnya. 100 rumah bikin sumur 100. Cilakanya juga bikin, maaf ya, sapi tanknya juga 100. Yang satu diambil, yang satu disetori. Saya yakin itu kalau diuji bakterinya udah pastilah jelek. Permukaan habis, sekarang orang mulai berlomba-lomba sumur dalam. Nanti kalau lama-lama yang diambil bukan air lagi, mahma. Kalau orang nih pada nekat kayak gitu. Kiranya kita mau sadar diri. Kita diberi kesempatan untuk mengelola, tapi jangan semena-mena. Ingat, kita masih punya anak keturunan yang harus menikmati itu. Berikutnya, Allah berkenan di dalam Kejadian 8 ayat 21. Selain kita melakukan tadi mendapatkan berkat Tuhan, Allah berkenan. Ketika Tuhan mencium itu, aku tak akan mengutuk bumi lagi karena manusia. Karena Nuh dan keluarganya setia,
Akhirnya dia menjadi agen perubahan bagi dunia. Bahkan Allah, aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Jadi dari satu keluarga ini berkat Tuhan dirasakan oleh seluruh dunia. Hari ini apa yang Tuhan percayakan di dalam hidupmu? Apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidupmu? Kerjakan dengan tepat. Kalau sudah dikerjakan dengan tepat, mengucap syukur pada Tuhan, dan apa yang kita lakukan itu bisa berimbas, berefek, berdampak bagi dunia. Dan dunia menikmati berkat Tuhan juga. Siap menjadi agen perubahan bagi dunia? Mulai dari hidup kita secara pribadi. Mulai dari keluarga kita. Dan akhirnya kita nggak perlu ngapa-ngapain nih. Tapi ketika Tuhan sudah berjanji, dampaknya jelas bagi dunia. Berikutnya di ayat 21. 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur, menuai, dingin, panas, kemarau, hujan, siang dan malam. Jadi dari Nuh ini ada janji buat semua umat manusia untuk berkat Tuhan tidak pernah putus. Amin. Berkat Tuhan engkau terima hari ini, siap membagikan kepada dunia. Lah, roda abot. Berkat Tuhan kau terima hari ini, ya, amin. Siap membagikan kepada dunia. Amin. Kenapa begitu? Gelas ketika dikasih pancuran air, ketika sudah penuh akan meluap. Tapi ketika Bapak Ibu nggak mau memberikan itu keluar, kira-kira mempertahankan airnya gimana? Mempertahankan air di dalam gelas gimana caranya? Ada yang bisa punya solusi? Kita punya gelas, kita kasih pancuran air, ketika sudah penuh, kita yakin itu akan luber, betul? Betul ya? Sepaham ya? Nah, ketika itu luber, yang terjadi akan terbuang sia-sia. Ini saya perhatikan ya. Gelas dikasih pancuran, akan terbuang sia-sia. Tapi akan berbeda ketika itu ibaratnya kerannya dihentikan dulu aja lah. Kita minum airnya, kita isi lagi. Kita minum airnya, kita isi lagi. Atau kita bagikan ke tetangga, diisi lagi. Tahu bedanya? Ketika kita berbagi, kita menikmati berkat Tuhan. Saya mendengar hari-hari ini yang berbagi, saya merasa bahagia, bisa berbagi dan orang lain menikmati. Bahagia yang memberi. Kalau nggak pernah melakukan kita nggak bisa membuktikan. Tapi kalau kita sudah mengerjakan, kita tahu, oh berbagi itu enak ya, bahagia. Ini yang akan kita kerjakan. Kalau Natal hari ini secara kepanitiaan tidak secara khusus mengakomodir Bapak Ibu yang pengen berkorban untuk orang lain, di rumahmu masing-masing, dimanapun engkau berada, bisa kita kerjakan itu. Berbagi apa? Berbagi beras sekilo kepada seluruh tetanggamu misalnya. Berbagi gula kepada seluruh lingkungan RT-mu misalnya. Bisa kita lakukan, amin. Jadi nggak harus dari gereja ini, tapi dimanapun engkau berada, kita bisa memberkati dunia. Apa yang bisa kita persembahkan? Kalau kita mampu memberikan super mie 1 dus untuk seluruh kampung, berikan itu. Jadi benar-benar efeknya bukan hanya di lingkungan gereja ini saja, tapi seluruh dunia boleh menikmati di mana Bapak Ibu ditempatkan. Dan berikutnya, dari saya untuk dunia. Di dalam Kejadian 9 ayat 11, maka aku adakan perjanjianku dengan kamu. Maaf saya agak molor. Bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dari seorang Nuh kepada dunia janji Tuhan diberikan. Berikutnya di dalam Kejadian pasal 9 ayat 12 dan 13. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan di antara aku dan kamu. Serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu. Turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Ketika ada perjanjian, yang menerima perjanjian akan dimeterai. Setuju ya? Tetapi pada perjanjian Nuh ini agak beda. Yang berinisiatif memberi materai adalah sang pemberi manfaat. Nih perhatikan,
Istimewanya Tuhan kita ketika berjanji. Kalau kita membuat perjanjian, ada orang utang misalnya, atau orang punya sesuatu yang harus menjadi tanggungan kita misalnya. Kita meminjamkan barang supaya dia menjual, dan akhirnya ketika proses seperti ini terjadi, biasanya ada meterai. Dan yang dipegang meterainya itu adalah yang tertanggung, istilahnya begitu. Ketika si A utang ke saya misalnya, A akan tanda tangan di atas meterai dan itu menjadi jaminan bagi saya ketika ada apa-apa. Tapi kalau Nuh beda. Tuhan berjanji kepada Nuh dan Tuhan sendiri yang memberi meterai untuk selama-lamanya. Luar biasa kan? Saya yakin Nuh udah mati hari ini, betul? Tetapi janji perjanjian itu tetap mengikat kepada Tuhan yang sifatnya kekal. Beberapa waktu ketika kita menghadapi persidangan, orang yang sudah tanda tangan di hadapan notaris bisa gugur karena sudah meninggal, gugur demi hukum. Puji Tuhan, Allah kita kekal dari dulu sampai selama-lamanya, katakan amin. Jadi janji Tuhan yang memberkati ini akan mengikat Tuhan senantiasa, yang notabene Tuhan kita itu yang setia. Luar biasa Tuhan kita, dahsyat. Jadi ketika janji ini diberikan, dahsyat benar-benar. Dan 17, berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Semuanya diberi janji dengan tanda yang dibuat Allah sendiri, dimeteraikan. Bapak Ibu siap diberkati Tuhan? Jadilah agen perubahan mulai hari ini. Bagaimana hidup benar di hadapan Tuhan? Melakukan perbuatan yang tidak tercela, bergaul dengan Tuhan senantiasa, melakukan setiap firman Tuhan dengan tepat, dan tentunya tidak lupa mengucap syukur atas segala yang Tuhan beri. Dengan korban syukur kita, dengan waktumu, dengan segala apa yang kau punya bagi dunia, supaya banyak jiwa dimenangkan bagi nama Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami siap ya Tuhan menjadi agen perubahan di dunia ini, mulai hari ini dan seterusnya. Kami mau setia kepadamu, kami mau hidup benar di hadapan Tuhan, kami mau menjadi orang yang tidak bercela. Kami mau ya Tuhan, Tuhan akan bimbing kami untuk senantiasa kami hidup bergaul dengan Tuhan. Kami mau ya Tuhan untuk setiap saat, setiap waktu melakukan firman-Mu dengan tepat. Terlebih daripada itu ya Tuhan, kami siap untuk mengucap syukur senantiasa kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami terima firman-Mu dan kami siap melakukan perubahan di dalam dunia ini untuk menjadi dunia ini lebih baik seturut kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak terima kasih. Bapak Ibu, saudara kalian yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersyukur, berterima kasih bila kami masih ada di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Terutama kami ingat, hari ini adalah hari Minggu di mana terakhir di tahun ini, di tahun 2021 yang ada. Minggu depan kita sudah masuk di dalam tahun yang baru. Dan kiranya kami boleh bersyukur, berterima kasih bila sampai saat terakhir di minggu ke-52 di tahun ini kami masih ada di dalam rumah Tuhan, masih dikasihi Tuhan, masih kami bisa ada di dalam nafas di dalam Tuhan.
Dan yang terutama kami boleh bersama-sama ada di dalam persekutuan. Ini adalah suatu anugerah berkat bagi kami sekalian. Karena akan kami pastikan, karena di dalam tahun ini berkat-berkat Tuhan, kita tidak bisa hitung satu persatu. Karena penyertaan daripada Tuhan, mungkin kami ada di dalam penderitaan, pencobaan, bahkan kami bersama-sama ada di dalam menderita, di dalam pandemi yang masih ada. Kiranya Tuhan akan menolong kami. Bila kami masih ada pada saat ini, kami tahan sampai saat ini semuanya karena pertolongan Tuhan. Karena Tuhan yang menyertai di dalam kehidupan kami. Biar ada di dalam kesusahan, penderitaan, tapi kami kuat, tetap ada di dalam Tuhan. Itu karena Tuhan yang ada hidup di dalam kehidupan kami. Sebab itu patut di akhir tahun, minggu terakhir ini, kiranya kami mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kami masih ada di dalam tangan Tuhan. Kami percaya bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, boleh merasakan dari hari pertama di tahun yang telah kami injak saat ini masih beberapa hari. Kiranya Tuhan juga akan menyertai di dalam kehidupan kami di tahun yang akan datang. Sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan dengar firman Tuhan. Kita akan senantiasa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Bila Nuh bisa bertahan cuma satu keluarga, tetapi karena dia adalah orang yang benar di hadapan Tuhan, benar itulah Allah sendiri. Sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita bisa selamat seperti keluarga daripada Nuh. Satu hal, itulah kita berpegang kepada kebenaran yang daripada Tuhan. Tuhan Allah kami adalah Tuhan yang benar. Tuhan itulah yang menjadi patokan bagi kami, menjadi sumber segala apapun di dalam kehidupan kami. Sebab itu mari kita akan jaga kehidupan kami senantiasa di hadapan Tuhan. Minggu terakhir ini kiranya menjadi kenangan yang terindah bagi kami, boleh mengingat sepanjang tahun ini kami telah dipimpin, ditolong oleh Tuhan. Berkat Tuhan senantiasa ada. Bila kami sudah sampai ada di dalam gereja, yang ada di gereja pada saat ini, demikian juga yang di rumah ada di dalam persekutuan bersama-sama kami, demikian juga yang ada di mana-mana ada di dalam persekutuan kami. Ini semuanya karena kesehatan, kekuatan, semangat yang ada di dalam kehidupan kami, itu semuanya datang daripada Tuhan kami, Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami. Sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari di akhir tahun ini kita serahkan sepenuhnya hidup ini, sehingga benar-benar seperti firman Tuhan katakan, kiranya kami benar-benar menjadi berkat kepada siapapun, dan Tuhan akan tolong kami sehingga tetap keluarga kami boleh kami menangkan semuanya, supaya mereka boleh selamat dan mereka boleh bersama-sama di dalam bahtera. Itulah bahtera kehidupan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita bersama-sama menyerahkan hidup ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Angkatlah tanganmu, serahkan sepenuhnya hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan baik, Tuhan senantiasa menolong kami, Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami, kecukupan berkat, dan itu dikatakan di dalam firman Tuhan, seumur hidup kami akan dicukupi oleh Tuhan, bahkan sampai turun-temurun kepada kami. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, janji Tuhan kita pegang, kiranya benar-benar itu akan berlaku bila kami mewartakan kebenaran, keselamatan kepada seluruh keluarga kami. Tidak ada satupun yang tidak selamat, pasti mereka ada di dalam keselamatan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari hari ini hari berkat buat kami. Hari ini adalah hari yang indah bagi kami. Ada suatu pengharapan besar di hadapan kami, dan kami percaya kalau Tuhan tolong di tahun ini, di minggu depan masuk di dalam tahun yang baru, kami juga akan ditolong untuk sepanjang minggu berikutnya di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tengadakan tanganmu, mari kita bersama-sama akan menerima berkat. Dan kami pulang dengan berkat-berkat yang ada,
Kiranya itu berkat bukan cuma peres saja di dalam tubuh kami, di dalam kehidupan kami, tapi kiranya meluber. Berkat itu akan kami bawa, kami berikan kepada semua orang. Sukacita bagi mereka yang menerima berkat, itulah sukacita kami juga. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini, saat ini, mari kita bersama-sama akan menerima berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, karunia kasih sayang daripada Allah Bapa, hidup damai sejahtera di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali nanti, bahkan selama-lamanya. Yang percaya mari kita ucapkan bersama-sama, amin. Terima kasih, silakan duduk. Sebelum pulang Bapak Ibu Saudara sekalian, izinkan saya sebagai gembala sidang, suara gembala yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, saya terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai jemaat Tuhan, umat yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di gereja saat ini, demikian juga ada yang di rumah. Kita lulus setia di dalam 1 tahun. 1 tahun ada 365 hari, tetapi ada 52 minggu. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Pak Titus dulu sering memberikan, siapa yang setia sampai 52 minggu ya di dalam 1 tahun, mendapatkan suatu hadiah, door prize dan lain sebagainya. Bagi anak-anak sekolah minggu itu biasa, kalau saya menangani di dalam sekolah minggu dulu, itu ada 52 minggu. Jadi ada gambar-gambar yang ditempel untuk setiap triwulan biasanya ya. Jadi itu ada 3 minggu, ada 4 triwulan kalau di dalam 1 tahun, kalau dulu bukan semester. Jadi itu minggu yang dihitung ya. Jadi di dalam 1 kuartal itu ada 13 minggu. Jadi saya dulu matematika diajar seperti itu juga ya, sekarang mungkin enggak ya, sebab hitungannya semester. Nah Bapak Ibu Saudara kalian, saya berpesan kepada Bapak Ibu, ucapkan syukur senantiasa kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini, minggu-minggu di dalam tahun ini, hari ini adalah hari terakhir, Bapak Ibu bisa ngitung sendiri berapa minggu Bapak Ibu absen, tidak hadir di dalam persekutuan kita ya. Di dalam pandemi sekarang kita nggak bisa berkumpul di dalam gereja, tapi kita mengaku di hadapan Tuhan. Adakah kita tepat waktu ya? Yang di gereja jam 6:30 kita ada, demikian juga yang di rumah bersama-sama mempersiapkan ibadah kepada Tuhan. Pesan saya, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin oglang-oglangan di tahun ini, mari di tahun depan kita akan lebih setia kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan akan pakai kami sungguh-sungguh. Kita akan menjadi berkat kepada siapapun. Katanya tadi agen ya, agen perubahan. Bapak Ibu mau jadi agen perubahan? Bukan perubahan jadi jelek ya. Ingat ya, sebagai gembala sidang, saya ingin gereja ini akan tambah hari, tambah maju. Dan modern itu sudah berlaku bagi kita. Kalau dulu kita tidak bisa berbakti seperti ini atau dengan teman-teman yang ada di rumah, tapi hari ini itulah karena modern ya. Nah itu sebabnya di tahun depan kiranya benar-benar kita bisa berlaku. Jadi kita nggak kaget nanti kalau ada yang di rumah, tapi mereka benar-benar ya, saya nggak bisa mengontrol satu-satu jemaat di sini yang ikut bersama-sama seperti tadi anak saya katakan. Jadi kadang-kala karo geletaan iso ya, jadi pakaian semaunya bisa, sambil goreng tempe, goreng apa bisa berbakti. Tapi saya harapkan bagi ibu, sempatkan bersama-sama ada di dalam persekutuan, benar-benar berdoa, benar-benar mencari tempat dan berbakti benar-benar. Kita berhubungan bukan berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan Roh Allah yang ada. Sebab itu Bapak Ibu Saudara kalian, bukan saja cuma ada di dalam gereja Bapak Ibu berbakti dengan benar-benar, tetapi di rumah sempatkan duduk diam di situ ikut berbakti, menyanyi
Kalau diajak bergembira, menyanyi, tepuk tangan di situ. Ya mungkin ada tamu, saya sering juga sedang berdoa terus ada tamu, ya saya teruskan saja saya doa bersama-sama dengan teman-teman pendeta. Ya. Jadi mereka sendiri tahu kalau saya berdoa, akhirnya semingkir sendiri ya. Nah itu sebabnya kita cari tempat yang itu nggak bisa diganggu dengan orang, kita bersama-sama ada di dalam berbakti. Ya, minggu depan kita sudah masuk di dalam minggu pertama dan kiranya Tuhan tolong kita akan setia, mulaikan minggu pertama boleh setia sampai akhir tahun minggu ke-52 kita tetap setia. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah mendukung di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan minggu-minggu yang telah berlalu dan demikian juga hari ini. Terima kasih banyak. Tanpa pertolongan dari Bapak Ibu saya pun gak bisa apa-apa ya. Jadi saya sungguh-sungguh mempunyai tangan-tangan tubuh di dalam Kristus yang benar-benar bisa menolong kerjasama satu dengan yang lain. Dan kiranya ini bukan untuk kita saja segereja, tapi mari ya kita jangkau jiwa-jiwa yang lain supaya mereka menjadi seperti kita ada di sini. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri di dalam ini tadi sudah berdoa, kita akan masuk di dalam saat teduh dan kiranya Tuhan menolong memberkati liturgi dari kami biasa di tahun depan kita akan tetap jalankan. Dimulaikan dengan kepercayaan iman kami dan itu bukan cuma lalu ya Bapak Ibu, kiranya kami dalami dari satu persatu sampai yang ke-11 ya, kepercayaan iman kami di dalam gereja kami, kiranya itu benar-benar menjadi iman kepada kami sekalian. Baik, kita akan tunduk kepala dan kita akan masuk di dalam doa Bapa kami dan setelah itu kita akan masuk di dalam saat teduh. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu dan kehendak-Mu ditegakkanmu bumi seperti di surga. Dan berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Maka kami seperti kami telah mengampuni orang kepada kami. Jangan jadilah kami jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita akan masuk.